Di hari yang ketiga ini saya check out dari hotel yang pertama saya datangi di Pulau Bali. Saya langsung menuju ke Desa Panglipuran guys, karena waktu check in di hotel yang baru ini jam 2 siang. Saya gunakan waktunya untuk mengunjungi Desa Panglipuran yang informasinya adalah desa terbaik atau desa 10 terbesar di dunia guys. Kalau di dunia terbesar mungkin di Indonesia ini yang nomor 1 kali ya guys. Yuk kita lihat seperti apa sih Desa Panglipuran ini yang terkenal itu. Ketika saya datang ini ternyata parkirannya sudah penuh guys. Nah ini adalah pengunjung yang gak kebagian parkir di dalam, terpaksa deh kita parkir di luar yang dari pintu masuknya lumayan jauh guys, kurang lebih 200 meteran. Ya nggak apa-apa lah ya, sambil olahraga. Masuk ke Desa Panglipuran ini kita dikenakan tarif satu orang 20.000 ya guys. Nah dibayar langsung di loket sebelah kiri sebelum pintu masuknya guys. Ini mau foto di sini nggak deh? Hampir semua rumah di sepanjang jalan di Panglipuran ini terdapat tempat untuk ibadahnya ya guys. Jadi ternyata informasi yang saya terima dari Pak Wayan itu, untuk tempat ibadah ini diletakkan di bagian hulu, yang artinya itu ada di sebelah utara atau di sebelah timur guys. Jadi gak semuanya sih diletakkan di depan, jadi tergantung dari posisi rumah dari warga yang ada di Panglipuran ini. Melihat bangunan dan desain dari gapura yang ada di depan rumah masing-masing warga di sini memang sangat unik ya guys, dan juga sangat asri karena hampir semua rumah menanami tanaman di depan rumahnya masing-masing, dan bersih sekali guys. Ini dari mulai tanaman dan juga salurannya juga bersih sekali. Panjang dari jalan di Desa Panglipuran ini kurang lebih 500 meter ya guys, dari ujung ke ujung. Ini jalannya lurus aja sampai ujung itu ada parkiran lagi guys, dan di ujung satunya ada puranya untuk mereka ibadah bersama-sama. Jadi memang unik ya guys Desa Panglipuran ini. Dan untuk warga yang menjual dagangan souvenir dan makanan itu tidak diletakkan di jalan ini guys, tapi ada di dalam rumah masing-masing. Jadi tidak terkesan berantakan dan semrawut. Memang luar biasa untuk pengaturan di Desa Panglipuran ini ya. Tuh ada es krim tuh buat Niki. Hari ini kebetulan ramai sekali ya guys pengunjung yang datang. Ini hampir semuanya yang datang adalah turis lokal, dan mereka kebanyakan berwisata di akhir tahun ini di Pulau Bali karena hampir semua plat kendaraannya itu dari luar Bali guys.
guys, ini minuman asli dari Panglipuran, desa Panglipuran, namanya loloh cemcem. Rasanya ini asam kecut, dibikin dari daun kayak semacam daun kedondong campur kelapa. Rasanya bikin cespleng nih, hilang semua ngantuk-ngantuknya. Harus dicoba ini guys. Sambil minum loloh cemcem, terus kita juga ngopi, ditemenin sama salah satu warga, Pak Wayan. Beliau sangat ramah sekali guys melayani tamu-tamu. Seperti kebanyakan orang ya guys, jadi hampir semua lokasi yang kita lalui kita foto-foto untuk bisa jadi kenangan kita bahwa kita pernah ada di tempat ini ya guys. Yoi. Setelah dari desa Panglipuran, saya segera meluncur ke destinasi berikutnya, yaitu kita pindah hotel guys. Kebetulan hotel yang saya pilih ini letaknya ada di dekat Monkey Forest ya guys, atau disebut hutan monyet karena banyak monyet guys di sini. Nah, kita lihat hotelnya. Yuk, jangan kemana-mana ya. Nah guys, ini Hotel Sagittarius Inn. Ini letaknya di Ubud, di Jalan Monkey Forest. Ini jalan masuknya memang kecil begini guys, dan tidak terdapat parkir untuk kendaraan. Jadi parkir kita letakkan di jalan. Ya, jadi lumayan juga nih. Tapi harganya ini relatif murah guys, hanya 180.000 per malam. Kita lihat ya seperti apa dia punya fasilitas. Masuk ke reception di Sagittarius Inn ini, atau ini bukan hotel mungkin guys, ini homestay. Masuk tapi tidak ada orang guys, mungkin karena pemiliknya adalah perorangan, jadi tidak dikelola secara profesional mungkin ya. Di Sagittarius Inn ini untuk bangunannya relatif masih baru ya guys, dan untuk taman dan juga beberapa fasilitas sih kelihatannya terawat ya, dan bersih ya. Dengan harga 180.000 ya masih worth it lah guys. Nah kebetulan saya ambil 2 room, dan di bagian atas dan bagian bawah seperti ini guys. Di Sagittarius Inn ini juga terdapat kolam renang ya, dan juga tempat untuk bermain anak-anak. Ini kolam renangnya guys, lumayan bersih, dan karena ini juga masih pandemi, jadi banyak yang kosong ya kamarnya. Masuk ke bagian dalam dari roomnya. Yuk kita lihat apa saja yang tersedia. Nah jadi ada tempat tidur ya, ukuran besar, dan ada meja riasnya juga. Kemudian ini ada lemari, dan juga kalau kita masuk ke kamar mandi ada wastafel, toilet, dan juga bathtub ya. Wah fasilitasnya lumayan lengkap ya, ada shower juga, air panas dan dingin juga ada ya. Jadi ini peralatannya sepertinya semua masih baru guys, mungkin baru direnov ya. Kemudian di sini ada meja dan juga ada lemari es, tapi sayangnya nggak ada TV-nya ya guys. Nah ini adalah peralatan kelengkapan yang kita bawa guys. Jadi ketika kita berkunjung ke Pulau Bali ini, sebaiknya kita juga menyiapkan logistik sendiri ya guys, karena hampir semua hotel di Bali ini tidak menyiapkan sarapan, karena di masa pandemik banyak karyawan yang dikurangi, sehingga untuk dapurnya itu tidak ada orang yang
masak. Jadi mau nggak mau deh guys, kita bikin sarapan sendiri di hotel atau di kamar kita ini. Sarapan standar seperti telur, roti, bisa kita panggang atau kita bakar gitu ya guys. Dan juga susu menjadi makanan sederhana buat harian kita guys. Nah, karena homestay ini lokasinya berdekatan dengan Monkey Forest, ini kebetulan saya ada accident, monyet-monyet ini mengambil atau menjarah barang-barang yang ada di homestay ini guys, termasuk milik tamu. Nah, kebetulan saya juga kena jarah nih guys sama monyet-monyet ini. Tumbler kesayangan saya dicuri guys, dan beberapa makanan dibawa lari semua. Jadi kalau kalian menginap di sekitaran Ubud ini di dekat Monkey Forest, kalian harus berhati-hati ya guys kalau kalian berjalan di trotoar pun, karena monyet-monyet ini, informasi dari pemilik homestay, selama 2 tahun pandemi ini monyet-monyet ini sudah berkeliaran di jalan-jalan ya, dan suka menjarah makanan dari para tamu yang lewat. Gimana kita